وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kemudian apa makna keamanan di akhirat bagi orang yang merealisasikan dua perkara tadi, yaitu keamanan dari azab kubur dan juga keamanan dari azab neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kezaliman apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Hadis ini atau sebuah hadis menerangkan tentang perkara tersebut, yaitu tatkala ayat ini turun kepada para sahabat-sahabatnya Rasul kita Muhammad SAW, maka hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, tatkala ayat yaitu surat Al-An'am ayat 82 ini turun, maka berat hatilah para sahabat, merasa sesaklah dada para sahabat ketika itu. Akhirnya para sahabat pun berkata kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Di ayat tersebut kezaliman di sana berbentuk nakirah. Maknanya apa saja berbentuk kezaliman. Jadi para sahabat adalah orang yang paham dengan bahasa Arab. Akhirnya itu berat sekali bagi mereka. Akhirnya mereka pun mengadukan perkara turunnya ayat tadi kepada baginda Rasul kita Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan, ayyuna lam yazlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami, siapakah di antara kita yang belum pernah atau tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Rasul kita mengatakan, menjawab pertanyaan para sahabat tersebut dengan mengatakan, laisa huwa kama tadhunnun, bahwasanya tidak seperti yang kalian sangkakan dari ayat tersebut. Jadi ayat tersebut turun bukanlah seperti persangkaan kalian, kata Rasul kita Muhammad SAW. Innama huwa kama qala Luqmanu libnihi. Akan tetapi makna atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am tersebut adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim alaihissalam kepada anaknya. Apa kata Luqman Al-Hakim alaihissalam kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya kesyirikan, kata Luqman Al-Hakim alaihissalam, merupakan kezaliman yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan dari perkataannya Luqman Al-Hakim alaihissalam tersebut. Barulah lega para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan tentang makna ayat tersebut dengan perkataan beliau, innal ladzina lam yahsul lahum al-amrani, seseorang yang mana belum bisa merealisasikan dua perkara tadi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan keimanannya tadi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau rahimahullah taala, lam yahsul lahumul hidayah. Jadi ketika seseorang belum merealisasikan dua perkara tadi, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pula mendapatkan keamanan di atas dunia apalagi kelak di akhirat, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Bal hadduhum ad-dhalalu wasyaqaq, akan tetapi bagian mereka, nasib mereka, kata beliau rahimahullah taala, adalah kesesatan dan juga kepayahan tatkala mereka hidup di atas dunia, apalagi tatkala mereka di dalam akhirat mereka, kata beliau rahimahullah taala. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tiga kezaliman ini supaya kita faham, supaya kita jelas dari makna kezaliman tersebut.